Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, belum masuk puasa, Bu, kencang dikit jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah. Malam ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kekurangan sesuatu apapun. Kemudian kita di malam ini berada di malam 16 Sya'ban. Mudah-mudahan keberadaan kita malam ini membawa berkah, karena malam ini masih masuk pertengahan Sya'ban. Kalau kita lihat bulan tadi bulan kebetulan malam ini ya. Bulan. Jadi pertengahan Sya'ban yang kita istilahkan dengan nisfu Sya'ban. Yang kata Rasulullah, huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Inilah bulan yang diangkat catatan-catatan amal kita ke langit. Nah, di saat amal kita naik, Allah memberikan catatan kita sedang mengaji, kita sedang mendengarkan ceramah agama. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, topik kita sangat menarik malam ini, yaitu tentang zakat. Zakat ini akan sangat-sangat menarik. Kenapa? Berhubungan dengan uang. Uang ini topik yang sangat menarik. Saya pikir siapa saja pasti sangat senang membicarakan uang ini. Anak-anak, orang dewasa, kakek nenek, sama semua. Oleh karena itu, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita cermati nanti topik ini, karena ini berkaitan dengan kita semua. Hanya dua saja kemungkinan, kita memberi zakat atau menerima zakat. Jadi ini kena semuanya. Kita menerima zakat atau memberi zakat. Kalau boleh memilih, ibu pilih mana? Memberi. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Dan itulah insting kita, insting manusia itu memberi. Saya sering ibaratkan, dan kita ulangi lagi biar tidak lupa. Lebih sakit mana rasanya di saat kita memberi ditolak orang, daripada kita meminta tak dikasih orang. Memberi ditolak orang, sakit hati kali. Kenapa? Karena insting kita memang memberi. Senangnya kita itu memberi. Dan di saat insting kita memberi dan dengan ikhlas kita memberi, orang menolak, itu sangat sakit hati. Tapi beda, kalau kita meminta ditolak orang itu biasa. Kalau sakit hati kali. Kalaupun sakit hati mungkin hari itu ada, minggu itu ada. Ibu kalau ada undangan di rumah yang ngaji 50 orang, ibu masaknya berapa? Hah? Yang ngaji 50 orang, ibu masak untuk berapa orang? Hah? Pasti lebih kan? 60, 70. Itulah enaknya memberi. Nah, kalau yang datang ternyata 80 orang, ibu sedih atau bangga? Hah? Bangga apa sedih? Bangga. Cerita kemana-mana. Aduh, rumah kami tadi malam terwiridan, ramai kali. Padahal biasanya Bu ya, yang datang itu paling-paling 40 orang. Saya cuma masak 60, yang datang 80. Bangga kali itu. Padahal hitung-hitungan ekonomisnya rugi apa untung? Rugi. Hitungan ekonominya rugi. Tapi itulah senang kali kalau kita memberi. Jadi mudah-mudahan dengan mengaji ini kita termasuk subjek, jangan jadi objek. Kita termasuk orang yang memberi zakat, bukan yang menerima zakat. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, zakat emas. Emas
zakat emas simpanan. Bu hati-hati ngomongnya Bu ya. Zakat emas simpanan, jangan emas simpanan. Beda? Ya, mana tahu ada emas simpanan. Semua ulama sepakat bahwa emas, perak atau jenis perhiasan lainnya wajib dizakatkan. Sepakat, tidak ada perbedaan. Tapi nanti kalau sudah bicara masalah zakat penghasilan, zakat gaji, zakat profesi, tidak semua ulama sepakat. Tapi untuk zakat emas semua sepakat, tidak ada perbedaan. Sebab apa? Logikanya saja. Kalau orang sudah menyimpan emas, itu orang miskin atau orang kaya? Orang. Nah, kalau sekedar orang punya gaji, itu orang miskin atau orang kaya? Nah, bingung kan? Nggak bisa dijawab. Kenapa? Bisa jadi miskin, bisa jadi kaya. Tapi kalau orang sudah menyimpan emas, itu 90% dia orang kaya. Jadi semua ulama sepakat yang menyimpan emas wajib dizakatkan kalau dia sudah menyimpan selama 1 tahun dan cukup nisabnya 1 nisab atau 20 dinar. Rasulullah bersabda, tidak ada zakat bagi emas yang disimpan kurang dari 20 dinar dan belum sampai 1 tahun. Kalau perak 200 dirham dan sudah sampai 1 tahun. Berapakah 20 dinar itu? 20 dinar menurut konversi, termasuk Yusuf Qaradawi mengatakan, dan ini juga ada di Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003, sama dengan 85 gram. Ibu yang nunduk-nunduk nampaknya ada di rumah. Hah? Ada nampaknya. Paling tidak emas Prapto ya. Itu pun kalau bentuk 85 gram. Kasihan kalau ada emasnya yang kurus. Nah, jemaah mulia Allah Subhanahu wa taala, di bawah itu tidak wajib. Atau dia pakai kemana-mana 85 gram tidak wajib. Toko berjalan. Ini kalau dirampok orang, dicuri orang, apa kata orang di pasar? Rasain Bu, baru tahu kata orang. Nggak ada yang simpati. Ini banyak kejadian. Di lehernya ada kalung, di tangannya ada gelang, ada lagi antingan-antingannya, banyak lagi aksesorisnya yang emas. Ya kan, kalau rujuk sayur Bu, berapa terongnya Bu? Oh, 5.000 Bu. Nah, kalau kacang Bu berapa ya Bu? Nah, 5.000 juga. Kalau sayur yang ini berapa nih sayur Bu? Nah, semua jari ditunjukkannya. Kenapa? Ada cincin. Orang batuk pegang hidung. Kalau dia tidak, apa yang dipegang? Kalung. Itu gaya orang kaya baru. KB. Jemaah mulia Allah Subhanahu wa taala, khusus laki-laki saya ingatkan. Laki-laki dilarang Rasulullah memakai emas. Larangannya itu bukan larangan makruh, larangan haram. Ingat ini, walaupun kita banyak duit, jangan pakai emas. Suruh ibu yang pakai, suruh anak gadis kita yang pakai. Larang, larangannya haram, bukan makruh. Dan sudah diteliti memang, ternyata kalau orang memakai emas, itu struktur darahnya rusak, sel-sel darahnya rusak. Cuma keuntungannya bagi ibu, walaupun ibu sel darah ibu rusak, miliaran sel darahnya, tapi ibu masih lebih tahan menghadapi kerusakan. Kenapa? Ada siklus pembersihan setiap bulan. Karena ada atau datang bulan. Tapi kita laki-laki ini Pak, setiap hari rusak sel darah kita, satu, besok satu lagi. Apa siklus pembersihan darah kita ada? Ada? Nggak ada Pak. Jadi memang Rasul tidak menyebut ini, tapi apa yang disebutkan Rasul 1400 tahun yang lalu sudah terbukti melalui penelitian. Bahkan mereka yang sudah mengerti hal ini, walaupun bukan Islam, mereka merekomendasikan laki-laki jangan pakai emas. Nah, kalau mau pakai perhiasan apa? Perak boleh, berlian boleh, intan boleh.
yang dilarang emas. Bu, walaupun boleh ibu pakai, jangan malah seperti orang yang suka menonjol-nonjolkan. Karena ayat Al-Quran mengatakan, janganlah perempuan-perempuan itu menghentakkan kaki mereka. Liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, agar mereka memperlihatkan kepada orang perhiasan-perhiasan yang tersembunyi di dalam badan mereka. Wala yaqridna bi arjulihinna liyukhfina, dan janganlah wanita-wanita itu menghentakkan kaki mereka untuk memperlihatkan, menampakkan perhiasan yang ada pada diri mereka. Kebiasaan orang Arab dulu memakai cincin bukan cuma di tangan, gelang bukan cuma di tangan, gelang juga ada di kaki. Itu kebiasaan orang wanita-wanita jahiliyah. Nah, supaya orang tahu di kakinya ada gelang, karena mereka pakai jubah, pakai himar, pakai rok panjang, maka dia jalan pun dikencang-kencangkan supaya bunyi terjeng. Nah, itu turun ayat tadi. Ini juga ibu-ibu satu larangan juga, kalau pun ibu pakai kalung, pakai jilbab, jangan keluarkan. Di sana banyak simpang limbun, di sini nggak ada. Udah pakai jilbab itu gunanya menutup semua perhiasan supaya nggak jadi fitnah. Kadang jadi ghibah. Lihat tuh, tahu saya bagi suaminya paling lucu-lucuan. Coba, jadi dosa apa enggak? Apa kau bilang lucu-lucuan? Kok tahu? Rupanya benar. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi zakatkan kalau disimpan. Berapa zakatnya? 2,5. Berapa lama? 1 tahun. Jadi mengeluarkan zakat jangan nunggu Idul Fitri, jangan nunggu puasa Ramadan. Makanya dicatat kapan mulai menyimpan emas. Bulan apa nyimpannya? Nanti di akhir bulan atau tertanggal bayarkan zakatnya. Kenapa? Kalau andai kata ini kita pakai, banyak orang mengeluarkan zakat harta, zakat mal, zakat perniagaan, zakat profesi, zakat emas simpanan, tidak menunggu momen puasa, tidak menunggu momen lebaran, maka setiap saat uang berputar. Paham nggak? Tapi karena banyak orang menunggu momen lebaran, momen puasa, baru rame-rame mengeluarkan zakat, terjadi inflasi. Betul nggak? Semua orang berduit hanya 1 minggu. Kenapa? Semua orang mengeluarkan zakat pada saat itu. Padahal harusnya kalau tidak, setiap bulan ada orang yang berzakat, maka inflasi itu bisa dikendalikan sebenarnya melalui zakat. Nah, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya zakat penghasilan atau profesi. Apa dalilnya? Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma aqradna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'ajizihi illa an tu'minu fihi. Wahai orang-orang yang beriman. Beriman gak kita, Bu? Beriman tidak? Jawab dong kalau beriman. Wahai itu, wahai orang-orang yang beriman. Apa jawabnya, Bu? Dalam hati ada ya. Nafkahkanlah di jalan Allah sebahagian hasil usahamu yang baik. Hasil usaha yang baik. Di sini jelas umum sekali. Hasil usaha yang baik. Tak disebutkan usahanya apa. Hasilnya yang penting baik. Kalau punya peternakan, Bu, mulai dari peternakan ayam, peternakan kambing, peternakan sapi, peternakan unta, peternakan gajah, asal saja jangan peternakan tuyul. Wajib zakat. Semua yang baik, yang jualan barang yang halal, jualan jasa yang halal, asal jangan jual diri.
ada orang jual diri bayar zakat. Besar zakatnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua hasil usaha yang baik keluarkan zakatnya. Dan jangan kalian pilih-pilih yang kalian zakatkan itu yang buruk-buruk. Ini kalau berkenaan dengan petani. Kenapa? Pada dasarnya zakat itu yang dikeluarkan adalah apa yang diusahakan. Kalau dia nanam padi, padilah zakatnya. Kalau dia nanam jagung, jagunglah zakatnya. Kalau dia nanam kacang hijaulah zakatnya. Jangan jadi kacang tanah. Jangan dipilih. Karena begini, ini padi bagus, ini yang setengah hektar ini nggak bagus, ini bagus, ini kurang bagus. Digabung semua hasilnya, udahlah yang untuk zakat yang ini aja, jangan. Cuma kalau kita pun memberi, jangan yang paling baik. Itu juga ada larangannya. Jangan yang terbaik, jangan yang biasa-biasa saja. Yang kira-kira kalau orang menerima tidak malu atau tidak jengkel. Masa yang begini dikasih sama saya? Memangnya dia pikir siapa saya? Bu, jangan sangka banyak juga orang yang miskin itu sombong. Betul Bu, prinsipnya begitu. Biar rumah miring yang penting penampilan. Pak, jadi kalau memberi jangan yang terbaik, jangan yang Kenapa rupanya kalau yang terbaik? Kalian tidak ikhlas kata Allah. Ada rasa kasihan, itu juga mengurangi amal. Kalau yang terburuk, kasihan yang menerima. Jadi kalau berkaitan dengan zakat benda, apakah itu padi, apakah kacang, apakah jagung, yang sedang-sedang kasih. Kalau ini berkaitan dengan zakat binatang, mungkin kambing, jangan cari kambing yang terburuk, yang terkurus. Udahlah kurus, kurapan lagi. Udah kurapan, pendekar mata buta lagi. Coba. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan kalian memilih yang terburuk sedangkan kalian sendiri tidak mau. Kecuali kalian menyucikan mata kepadanya. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kaya. Tak mengeluarkan zakat pun kita semua, Allah enggak keberatan. Kenapa? Allah bisa memberi rezeki pada orang fakir miskin tanpa kita. Allah bisa memberikan rezeki binatang yang hidup di bawah pasir yang suhunya 50 tahun hidup. Itu di dataran di daerah Irak. Ada sebuah padang Sahara di situ, suhunya 60 derajat. Suhunya 60 derajat. Ternyata di situ ada satu jenis ular yang pendek, kalau berjalan dia begini-begini. Jalannya bukan begini-begini, loncat-loncat, cet. Dia bisa hidup di pasir dengan suhu 60 derajat. Apa yang dia makan di sini? Apa yang dia minum? Allah Maha Kaya. Apa yang dia makan di situ? Juga ada binatang-binatang kecil yang keluar kalau malam hari. Pada saat malam hari lah dia cari makan. Apa yang dia minum? Di daerah padang pasir tandus itu berbatu-batu, pohon yang tumbuh sejenis pohon kaktus. Yang daunnya begini lebar-lebar, tebal-tebal. Nah kalau malam itu air mengembun di situ, mengalir pelan-pelan dari daun-daun yang bentuknya begini tadi, terus ke batang, terus tersimpan di bawah batang. Itulah yang diminum. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa memberikan rezeki kepada seluruh hambanya tanpa kita. Jadi sesungguhnya kalau ada orang pelit mengeluarkan zakat, Allah tidak rugi. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Udahlah kalian mampus lah, saya nggak mau bantu, biar tahu rasa kalian. Salah, dia nanti yang mampus. Nah jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bukti berapa banyak ibu yang khawatir begitu suaminya meninggal, makan apa anakku ini ya Allah, bagaimana ini, khawatir, malah banyak yang jadi anak yatim, betul tidak? Anak yatim jadi pengusaha, anak yatim jadi pejabat, banyak sekali yang justru punya bapak ibu sampai kakek nenek tak mati-mati, justru tak jadi-jadi. Ada nggak? Allah Maha Kuasa. Jadi bukan kita yang untung atau bukan kita yang rugi, tapi
sesungguhnya Allah itu Maha memberi rezeki. Selanjutnya berdasarkan ayat ini, karena semua usaha yang baik wajib dikeluarkan zakat, maka kita tahu sendiri apa profesi kita, apa pekerjaan kita, apakah kita di bidang jasa. Kalau jasa seperti supir, apalagi tukang pangkas, apalagi dokter, pengacara, konsultan, guru, apalagi psikolog, semua yang di bidang jasa wajib zakatnya. Berapa zakatnya? 2,5% dari penghasilan. Yang pegawai, yang tentara, yang polisi punya gaji bulanan, 2,5% dari penghasilan kotor. Bu, dengar sekali lagi. Penghasilan kotor. Jangan hitung potongan bang. Kalau cerita itu, hampir tak ada orang lagi wajib bayar zakat. Saya mau tanya yang pegawai ini, adakah SK kita di rumah? Coba jujur, jangan bohong. Di mana SK kita yang pegawai? Sekolah semua kan? Sekolah tinggi-tinggi. Orang sekolah S1 5 tahun, dia S1 10 tahun gak balik-balik. Baru aja keluar udah sekolah lagi. Entahlah, sampai pensiun masih sekolah. Jadi kalau hitung-hitungannya gaji bersih, Bu, takkan jadi gaji kotor. Gaji kotor. Berapa penghasilan kotor? Itulah yang dizakatkan. Begitu juga dengan yang punya sampingan. Selain dia punya pekerjaan tetap ini, dia punya sampingan. Hitung semuanya dalam 1 tahun. Prediksi berapa 1 tahun keluarkan per bulan boleh? Boleh. Dikiaskan dengan zakat buah-buahan. Pada dasarnya profesi itu dikeluarkan sekali setahun. Tapi kalau kita punya gaji tetap dan bisa kita prediksi penghasilan kita setahun, karena memang sudah tetap, jangan turun. Ini hati-hati bagi pegawai, ada pemotongan anggaran dari pemerintah. Besar pemotongan anggaran tahun ini. Dan takutnya yang dipotong adalah belanja pegawai. Mudah-mudahan tidak. Tapi itu belum pernah terjadi dalam sejarah gaji turun. Yang ada naik. Nah, keluarkan zakatnya per bulan memudahkan. Pertama, kalau sudah sekali setahun kan berapa? Yang kedua, kalau udah masuk kampung, apalagi dikasih sama ibu, masih bisa nggak balik, Pak? Ini kita aja, Pak. Anak ibu nggak kenal. Kalau dia dikasih ke ibu, masih bisa nggak balik? Pak Ayah, udah pantun-pantun aja belum dikasih. Oh Pak, apalagi sekedar minta. Jadi makanya memang serba salah. Jadi bagaimana caranya? Keluarkan langsung, potong gaji. Potong gaji itu bagus. Salah enggak? Kan mesti ikhlas. Kan enggak boleh ada paksaan dalam beragama. Betul, sholat enggak boleh dipaksa. Haji jangan dipaksa. Puasa jangan dipaksa. Bersahadat jangan dipaksa. Batal sahadatnya kalau dia dipaksa. Tapi untuk zakat ada ayat yang memaksa. Itu dia ada di situ. Apa ayatnya? Khuz min amwalihim shadaqatan. Ambil dari harta mereka sedekah. Gak main-main nih kalau zakat. Ambil. Itu ambil itu perintahnya apa? Himbauan atau ajakan? Ayo, ambil itu himbauan atau ajakan? Bukan dua-duanya. Perintah. Makanya Rasulullah sebelum meninggal bercita-cita dia memerangi satu negeri yang tidak mau bayar zakat. Belum sempat dilaksanakan, beliau sudah meninggal. Tugas pertama Abu Bakar adalah, begitu dia diangkat dari khalifah, saya ingin meneruskan cita-cita Rasulullah, memerangi satu negeri yang membangkang membayar zakat. Terjadi itulah. Jadi kalau sekedar pemotongan gaji ada orang yang protes, pertanyakan itu keimanannya. Ambil.
dijemput, tapi tentunya jangan langsung, tapi ada sosialisasi. Dan inilah bahagian dari pekerjaan amil, sosialisasi, supaya orang rela memberi. Tapi kalau tak rela ambil, dalam undang-undang zakat, boleh orang-orang miskin dan para mustahil zakat menuntut rame-rame ke pengadilan. Apabila ada orang tertentu yang tidak mau membayar zakat, padahal menurut pengetahuan secara zahir dia sudah wajib zakat, boleh, namanya class action. Rame-rame seperti orang demo, pergi ke pengadilan. Siapa punya usaha ini tak mau bayar zakat, dan pengadilan harus menindaklanjuti class action tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Undang-Undang zakat. Nah, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah zakat ini enggak main-main. Dan makanya Allah tidak pernah memisahkan antara kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sedikit pendapat yang meringankan. Ibu-ibu baca paling bawah. Dr. Yusuf Qaradawi berpendapat, walaupun pada dasarnya pegawai atau siapapun dia yang punya penghasilan wajib membayar zakat, tapi zakat itu wajib ditunaikan kalau kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Kebutuhan pokok sudah terpenuhi berdasarkan Al-Baqarah 219. Yas'alunaka madza tunfiqun qulil 'afwu. Apabila mereka bertanya kepadamu tentang infak, katakanlah yang berlebih dari kebutuhan pokok. Tapi ini masalahnya bisa diukur nggak kata lebih dan kurang? Ada nggak standarnya? Si anu cukup, si anu kurang, saya cukup, saya kurang. Ada standarnya nggak? Nggak ada, yang tahu cuma saya dengan Tuhan. Oleh karena itu hadis Rasulullah, al-yadul ulya khairun min yadil sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kalau kamu memberikan harta, membelanjakan harta, mulailah kepada orang yang berada dalam tanggunganmu, anakmu, istrimu, orang tuamu, keponakan-keponakan, mulai dari situ. Sedekah yang paling bagus adalah yang berlebih dari kebutuhan pokok. Jangan pula asik memberi sama orang kebutuhan di rumah tangga sendiri tidak terpenuhi, ini malah jadi dosa. Di sana ngasih, sini ngasih, di dalam kurang. Masalahnya sekarang kurang lebih itu sesuatu yang pasti atau relatif. Nah, lihat hadis di belakangnya. Allah, barang siapa berusaha menjaga diri dari keburukan, apa yang dimaksudnya? Jangan boros, tidak suka berbelanja yang tidak prinsip. Ini karena kita ini mohon maaf, rata-rata kita ini sekarang udah mampu, tapi masalahnya pengaturan di pembelanjaan. Ayo, bapak kredit mobil, anak kredit motor, ibu kredit Tupperware. Belum lunas Tupperware, datang lagi hordeng. Belum lunas hordeng, besok pengajian akbar, udah kredit lagi jilbab. Masuk bulan puasa, banyak kali mau kredit. Nah, ini masalahnya siapa ini yang membuat tidak cukup? Nah, makanya memang kalau zakat ini bicara iman. Hanya kita dengan Tuhan lah yang tahu kita sanggup atau tidak. Kalau kepada amil kita bisa berkilah, saya nggak wajib zakat amil. Kalau saya datang ke rumah bisa, dan amil begitu mendengar penolakan itu dia boleh pergi saja, nggak apa-apa. Kenapa? Kecuali hak audit ada sama amil, ada hak auditor sama amil. Saat ini belum. Mungkin kalau saya Islam, Hah? kalau
Sadar Islam mungkin juga bisa diaudit. Mudah-mudahan, insya Allah ke depan, mudah-mudahan Amir Zakat bisa menjadi auditor. Supaya apa? Bisa dipastikan dia ini berzakat apa enggak. Itulah gunanya kalau banyak wakil kita yang muslim, yang paten muslimnya, ya enggak? Supaya berpikir ke arah sana. Kalau hanya himbauan, udah tiap hari, udah banyak kali pun, sebelum kau pun udah sering saya dengar kata, tak usah kau datang, ustaz saya semuanya ustaz hebat, ustaz top, ustaz mana, ustaz di TV. Ya kan? Ustaz saya apapun ditanya dia tahu. Malah pertanyaan saya dia luruskan. Lu ustaz apa? Ustaz Google. Kalah kita. Jadi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kuncinya. Siapa yang bisa menjaga diri, Allah jaga. Siapa yang mencukupkan dirinya, Allah cukupkan. Jadi mohon maaf kepada kita semua, khusus ibu-ibu. Ini ibu lagi nih. Biasanya yang suka belanja ini bapak-bapak ibu. Hah? Kenapa? Ini kuncinya memang ya. Kuncinya ini ibu. Saya pikir suami seberapa banyak komunikasi, kalau ibu nggak bisa mengontrol, nggak bisa memanage dengan baik, pasti kurang. Betul nggak, Pak? Mumpung saya di sini, Pak, betul nggak? Nah, kalau di rumah belum tentu berarti kan. Saya sering marahi istri saya. Ini saya ceritakan istri saya sebelum ini. Kalau pergi ke pasar nggak bawa catatan. Saya dari dulu bilang kalau ke pasar bawa catatan. Makanya istri saya paling malas kalau belanja saya ikut. Selalu saya lagi di kantor, SMS, Pak, kami di pasar ya. Udah di pasar baru SMS. Kenapa? Saya mau mengontrol pembelanjaannya melalui perencanaan. Sebab kalau tidak, waduh banyak kali yang dibeli itu yang nggak dibutuhkan saat ini. Tahu-tahu buka kulkas, ini masih banyak, udah beli lagi. Ini masih banyak, udah beli lagi. Terakhir cabai busuknya di mana? Nah, itu urusan cabai mendinglah berapa sih sekilo? Urusan lain lebih mahal banyak. Jadi itu sudah saya pikir udah kodratnya juga. Karena istri saya ini kalau sakit kepala nggak usah bawa ke dokter. Saya bawa ke Simpang Limun mau berobat. Padahal dokternya kan lewat Simpang Limun. Belum sampai ke dokter udah sembuh ya. Kenapa? Lihat pasar. Saya nggak tega ngomong ibu-ibu sini, istri saya dan saya. Dan itu betul, bukan saya nggak mengatakan. Jadi masalahnya kunci supaya rumah tangga itu berzakat, ibu sangat penting. Saya katakan peran ibu 60%, bapak paling 40%. Jadi terbiasakan kalau belanja pakai perencanaan. Perencanaan itu bukan ilmu manajemen, salah. Itu ilmu Al-Qur'an. Jangan bilang perencanaan itu ilmu manajemen, tapi ilmu Al-Qur'an. Orang yang berencana dalam hidupnya, berencana pembelanjaannya, dialah yang mengamalkan Al-Qur'an. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan prinsip sederhana, prinsip prioritas, belanja sesuai dengan kebutuhan yang terpenting. Dulu ada yang namanya kebutuhan pokok dengan istilah primer. Yang kurang pokok sekunder. Sekarang kita nggak tahu lagi, bingung mana primer, mana sekunder. Kenapa? Namanya udah berubah. Dulu kan makan minum, ya enggak? Sekarang sembako. Udah berapa itu? 9. Makanya bapak-bapak kalau ibu bilang, Pak, sini duit berapa? 100.000. Enggak, Pak, beli beras mahal kali kata Pak. Tapi anak garisnya bilang, Pak, minta duit berapa? 100.000. Enggak, Pak, beli pulsa. Oh iya ini. Kenapa beda? Beli beras 100.000 mahal, beli pulsa 100.000 ringan. Inilah sekarang bergeser. Maka teori primer sekunder itu nggak ada lagi sekarang. Beli jajanan dengan makan lebih mahal mana? Jajanan. Sekali beli roti di mall berapa harganya?
bundokan uang. Nah, aku ngaku anak kandung. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah masalah kita sekarang. Problem kita adalah yang tahu kita sanggup atau tidak adalah kita dengan Allah. Kemudian zakat harta perdagangan. Nih, bagi yang berdagang perhatikan. Zakat harta perdagangan ini ada dua cara menghitungnya. Ukurannya tetap 85 gram emas. Ukurannya tetap 85 gram emas. Cuma yang dihitung ini untung saja atau dengan modal. Ini banyak bermasalah. Kalau dihitung untung saja tak seberapa. Karena rata-rata pedagang kita pun susah membuat catatan. Gak ada akuntansi yang jelas. Kecuali perusahaan atas nama CV yang memang dia punya kewajiban melaporkan. Nah, kalau kita punya usaha sendiri, ada nggak itu akuntansinya yang jelas? Nah, makanya di sini. Yang pertama, model pertama, menghitung zakat perdagangan adalah yang dihitung aset, modal dihitung, barang yang ada dihitung, untung setahun dihitung. Sudah, modal yang ada dihitung, barang yang sedang ada di toko itu dihitung, untung setahun itu dihitung. Digabung semuanya, baru keluarkan 2,5% di akhir tahun. Kapan yang dimaksud akhir tahun? Saya ulangi sekali lagi, yang dimaksud akhir tahun bukan Ramadan, bukan Idul Fitri. Yang dimaksud akhir tahun adalah kapan kita mulai berdagang. Berdagang bulan Mei, akhir tahunnya adalah akhir April. Berdagang bulan Agustus, akhir tahunnya adalah akhir Mei. Nah, Juli, oh masih nyambung ya. Berarti itu udah ngantuk. Nah, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara pertama. Yang kedua, yang dihitung untung saja. Nah, ini enak nih. Modal tak dihitung. Hutang jangan dihitung. Gas pegawai jangan persen. Nah, silakan pilih. Kalau yang 2,5% dianalogikan dikiaskan ke emas. Kalau yang 10% dianalogikan dikiaskan ke zakat pertanian. Mengapa kalau zakat pertanian? Zakat pertanian yang dihitung itu adalah panen hasil buahnya saja. Kalau zakat pertanian tak dihitung batang-batangnya, tak dihitung harga tanamnya, yang dihitung hanya buahnya saja. Nah, kalau mau menghitung untung saja, ini cocok ini kalau untuk yang jualan makanan kuliner. Sebab kalau dihitung aset, berapa sih aset dijual makanan? Harga mie yang ada hari itu, harga bakso yang ada hari itu, harga ayam, harga apa namanya, seluruh lauk, seluruh nasi yang ada di rumah makan itu berapa cuma? Kalau yang dihitung hanyalah aset, itu bisa jadi tidak mengeluarkan zakat. Maka untuk pola ini dipakai penghitungan untung selama 1 tahun, tapi keluarkan 10%. Nah, kalau yang bisa dihitung aset itu seperti toko bahan bangunan, toko apa lagi, toko kelontong, toko apa lagi, kebutuhan sehari-hari. Hitunglah semua. Pada akhir tahun, misalnya kita mulai berdagang awal April, maka hitunglah di akhir Maret berapa yang sisa semua barang di situ, itu hitung harga. Yang dihitung hanya barang yang dijual. Etalase jangan dihitung, kursi meja jangan dihitung. Yang dijual, bola lampu yang dipakai jangan dihitung, tapi bola lampu yang dalam lemari dihitung. Jadi yang dihitung semua aset saja. Berapa harganya di akhir tahun? Setara nggak dengan 85 gram emas? Kalau setara, keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau tidak, nggak usah keluar. Jadi yang dihitung di akhir tahun ini sisanya.
Ini kalau mau mengakali nggak berzakat gampang aja. Jangan dulu belanja sebulan. Biar apa? Akhir tahun asetnya nggak cukup untuk bayar. Bisa nggak? Sansa. Tapi ini masalah hati. Ingin berkembang jualannya karena zakat itu mengembangkan, bukan mengkerdilkan. Dan boleh ditanya, siapa saja yang rutin bayar zakat tidak akan pernah dia bangkrut. Boleh ditanya. Kalaupun dia bangkrut bukan karena sesuatu yang membuat dia bangkrut pada umumnya, mungkin kebakaran, mungkin gara-gara musibah alam, gempa bumi, tsunami dan seterusnya. Jemaat yang Allah Subhanahu wa taala, sekarang yang berhak menerima zakat. At-Taubah 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin. Sedekah itu hanyalah, zakat itu hanyalah, innama bukan sesungguhnya, tapi hanyalah. Apa arti innama? Membatasi. Dalam ilmu nahwu namanya ada tuhasli. Yang lain tidak boleh. Kalau ada kata innama, artinya yang lain tidak boleh. Hanya itu aja. Apa itu? Zakat itu hanyalah untuk fakir, untuk miskin, untuk amil, untuk mu'alaf, untuk orang yang berhutang di jalan Allah, untuk orang yang memerdekakan hamba, dan untuk ibnu sabil, orang yang putus bekal dalam perjalanan. Tidak boleh keluar dari situ. Itu arti innama. Hanyalah itu, tak boleh yang lain. Nah Bapak Ibu, di yang 8 ini mulai dari fakir, miskin, amil, goreng, mu'alaf. Adakah janda? Ada disebut janda? Orang tua jompo, nenek kakek, opung-opung. Ada? Anak yatim? Nggak ada. Berarti memang zakat hanya yang 8 ini. Jadi kepada kita semua, jangan memberikan orang kalau hanya karena dia anak yatim. Jangan memberi kalau hanya karena dia janda. Jangan memberi kalau karena dia hanya seorang kakek nenek yang jongkok. Jangan. Jangan memberi zakat kepada orang yang lumpuh. Jangan memberi zakat kepada orang yang buta. Kenapa? Tak disebut. Terus macam mana? Nah, lihat statusnya. Kalau dia miskin, kalau dia fakir, mereka yang diutamakan. Sudahlah kakek nenek, fakir lagi. Sudahlah janda, miskin lagi. Sudahlah anak yatim, miskin lagi. Sudahlah cacat, miskin lagi. Sudahlah buta, miskin lagi. Prioritaskan dia. Jadi bukan karena cacat dia dikasih zakat. Karena mohon maaf, banyak orang yang lahir cacat, badannya kecil, tapi rezekinya lebih besar dari kita. Betul apa betul? Ucok baba itu jangan anggap remeh. Kalau kita semua sama ucok baba, siapa lagi? Yang kecil pemain apa sinetron di TV, yang baru cerai itu. Nah, ibu langsung melotot. Coba istrinya lebih cantik dari istri kita, rumahnya lebih besar dari rumah kita. Jadi jangan memberi karena fisik seseorang, jangan memberi karena janda. Ini maaf cakap nih, janda yang menikah dengan penyanyi dangdut. Siapa itu? Hah? Musdalifah. Ini 5 bapaknya tadi. Jadi janda kaya tidak diberi. Kakek nenek jompo nggak bisa bergeser dari tempat tidurnya, dikasih nggak? Lihat dulu anaknya siapa. Jadi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini objektif sekali. Fakirkah dia? Walaupun ganteng, besar tinggi, kalau fakir kasih.
biayanya berapa? 15 juta. Gaji berapa tadi? Sebenarnya dia miskin apa kaya? Nah, ya apa miskin? Miskin. Minus terhutang. Dia termasuk garing. Nah inilah objektifnya. Jadi jangan lihat gajinya, jangan lihat fisiknya, tapi lihat keadaan objektifnya. Disinilah peran amil berjalan, meneliti, menelaah, mendata. Jangan hanya menunggu laporan. Ini idealnya. Ini cerita ideal. Dan mudah-mudahan kita menuju ke situ. Kita cari tahu. Ada, mohon maaf, saya cerita di tempat saya, rumahnya besar, lebih besar dari rumah saya. Mobilnya di depan rumah itu ganti-ganti. Anaknya bawa kereta ganti-ganti. Sehingga banyak orang di komplek kami bilang dia tidak wajar menerima zakat. Tapi saya berjuang mati-matian, dialah yang paling wajar di sini menerima zakat. Protes waktu itu paling dia zakat sama saya. Tapi rumahnya besar. Tak tahu kalian rumahnya, itu rumah kakaknya. Dia cuma numpang di situ. Mobilnya mana? Dia bukan cuci mobil. Keretanya ganti-ganti, itu dia buka bengkel, anaknya buka bengkel. Selesai kan diperbaiki, dites dulu. Orang cuma lihat luarnya. Jamaah muliakan Allah, kadang di situ salah. Tapi sebaliknya jangan salah. Ada orang yang kelihatan miskin, kerjanya mengemis di setiap lampu merah. Ya belum tentu. Ada cerita kan di TV, ada kampung pengemis, rumahnya besar-besar, betul nggak? Jadi memang di sini perlu ketelitian, perlu kejelian. Jangan hanya melihat sekilas, karena pandangan selalu menipu. Silakan berdiri di tengah rel, tatap ke depan. Rel itu makin lebar atau makin mengecil? Makin lebar atau makin mengecil? Yang sebenarnya dia melebar, mengecil atau sama? Sama. Pandangan sering menipu. Ada pesawat di sana berjalan, kita pun berjalan. Kelihatan pesawat itu berjalan apa dia? Dia berjalan ke sini, kita berjalan ke sana. Pesawat itu berjalan apa dia? Diam kan? Makanya anak saya ribut. Kalau ngantar anak saya pergi ke sekolah, kebetulan pagi-pagi seringkali pesawat dari sana. Anak saya waktu masih TK, Papa, lihat ini pesawat berhenti kan? Saya tiap kali mau berangkat ke sekolah, Pak, pesawat berhenti kan? Kenapa? Kita begini, pandangan yang menipu. Nah, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah ada dua kriteria. Dalam Al-Quran disebutkan orang miskin itu dua macam. Apa itu? As-sa'ilu wal mahrum. Ada orang miskin yang sa'il, minta-minta. Ada orang miskin yang menjaga kehormatan diri, tak mau minta. Untuk yang meminta-minta kita nggak susah, kita langsung tahu. Untuk yang menjaga kehormatan diri, maka perlu disengaja untuk mencari tahu di manakah orang-orang miskin yang punya kehormatan diri tidak mau meminta-minta. Nah, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus amil zakat. Amil adalah termasuk dari yang 8. Bahkan dia yang ketiga. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amil. Dia termasuk yang ketiga, di tengah-tengahnya. Amil zakat ini apa kewajibannya? Mendata, sosialisasi, mempromosikan zakat. Dia harus mempromosikan zakat. Termasuklah malam ini kita mengkaji zakat. Ini termasuk bagian dari kerjaan amil zakat. Buat tulisan tempel-tempel, buat selebaran bagi-bagi, itu kerjaan amil. Habis itu mendata yang mana tadi yang sa'il, yang mana yang mahrum. Yang paling kita kejar ini yang mahrum, yang tak mau meminta, menghormati dirinya. Harga dirinya tinggi. Bahkan untuk orang seperti ini, kalaupun memberi, jangan
Kemudian apalagi mendistribusikan. Mendistribusikan kepada siapa? Yang berhak, yang 8 ini. Apakah semuanya wajib rata? Yang 88 dapat? Tidak. Menurut Yusuf Qaradawi dalam buku zakat prioritas fikih prioritas, yang 8 ini tidak wajib dapat semua. Diutamakan dari urut-urutannya, karena Al-Quran memberikan urut-urutan, dan urut-urutan itu tidak percuma. Mulai dari fakir, baru miskin. Apa bedanya? Apa bedanya Bu, fakir dengan miskin? Kalau fakir itu tidak mencukupi penghasilannya untuk keperluannya hari itu. Kalau miskin, dia dapat tapi pas-pasan. Kalau fakir terhutang. Kalau miskin hidup pas-pasan. Kita ini termasuk kan? Nah, mudah-mudahan jangan. Tapi kalau saya ya apa-apa. Pas mau berangkat ada kereta, pas-pasan. Pas hujan ada payung. Pas nggak bisa bawa kereta ya ada mobil di garasi. Enggak apa-apa. Maunya yang begitu memang. Tapi yang dimaksud fakir dia bakal berhutang. Kalau miskin hidupnya nggak bisa nabung, nggak bisa memikirkan masa depan. Hanya habis untuk hari ini saja. Dicari pagi habis sore. Nah ini yang diprioritaskan. Kalau zakat yang kita kumpul hanya habis untuk fakir miskin, silakan yang lain nggak dapat. Jangan seperti di kampung kami, zakat sengaja disisihkan untuk masjid. Ini saya ingatkan. Zakat sengaja disisihkan untuk masjid. Sengaja. Kan sabilillah seperlapan kan. Betul sabilillah itu ada, tapi bukan cuma masjid yang mana sabilillah. Dan selama masih banyak fakir miskin yang belum kebagian, habiskan untuk fakir miskin. Itu dia konsepnya. Lalu yang selanjutnya amil itu berhak tidak? Berhak. Ada kewajiban, ada hak. Jangan salah. Di sini diceritakan Ibnu Al-Sa'di pernah disuruh Umar bin Khattab menjadi amil zakat. Sesudah dia mengumpulkan zakat lalu dia bagikan, Umar mengambil dari harta zakat itu dia kasih sama Ibnu Al-Sa'di. Kata Ibnu Al-Sa'di, wahai Umar, jangan kasih sama saya nggak berhak. Saya jadi amil ini ikhlas lillahi ta'ala, nggak mengharapkan imbalan. Apa kata Umar? Jangan kau katakan ini. Saya pun waktu Rasul dulu memerintah saya jadi amil zakat, saya juga katakan yang sama. Rasul jangan kasih saya, kasih saja orang yang lain, karena saya nggak butuh, saya ikhlas kok. Kata Rasulullah, tidak boleh menolak pemberian. Kalau orang memberi dengan dan memang itu hak. Jadi silakan nanti para amil ambil haknya. Supaya apa? Lancar. Dan dengan hak itulah ada motivasi. Dan hak itulah dipakai kalau butuh minyak, itulah dia dipakai. Butuh ngopi-ngopi, itulah dia dipakai. Kalau yang ahli hisab butuh merokok, itulah dia dipakai. Kalau yang butuh survei, itulah dia dipakai. Pak ada janda di sana, saya, itulah dia dipakai. Nah, teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ditolak. Masalahnya besarannya menurut Imam Syafi'i hak amil diambil 1/8. Kenapa? Dia satu bahagian dari yang 8. 1/8 itu berapa persen? Lebih kurang 12%. Menurut Imam Hanafi dan Maliki, upahnya sekedar upah, tapi tidak bisa dibatasi 1/8, bisa lebih. Kenapa? Tergantung daya jangkau si amil. Contoh, orang berzakat di Amerika mau diantar ke Afrika, sama-sama kan itu. Orang berzakat di Amerika mau diantar ke Afrika, zakatnya 100 juta, tiket pesawat berapa? Nah, jadi lihat dulu jangkauannya. Kalau memang lebih mahal biaya untuk mendistribusikan, maka bisa lebih dari 1/8 kondisional. Nah, seperti zakat yang dilakukan oleh rumah zakat. Rumah zakat mengumpulkan zakat dari seluruh orang-orang kaya di Indonesia dan diprioritaskan kepada daerah-daerah terpencil. Dan kita tahu seperti pesawat Kenias, walaupun ada barang, tapi
bisa lebih. Itu kan andai kata di sini udah dapat semua ini, saking banyaknya yang berzakat, pakai miskin udah dapat semua. Oh, kita oper ke Nias, banyak mualaf di sana. Contoh, maka itulah tiket pesawat diambil dari bahagian amil tadi bisa melebihi 1/8. Nah, inilah jemaah muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kaji kita mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Dan semakin tekun, semakin termotivasi, semakin kuat karena sudah ada pegangan. Semakin kuat kita untuk melaksanakan amal-amal yang sangat mulia ini. Kepada amil saya berpesan, pasti banyak tantangan. Tantangan yang pertama datang dari orang-orang terdekat, bukan orang jauh. Karena memang begitulah. Selama ada Muhammad pasti ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Rokok. Gak cukup Abu Jahal, Abu Lahab, ada lagi Abu Rokok. Jadi itu sudah kodratnya. Tapi ingatlah, selama kita benar, ada pegangan, laksanakan. Justru orang yang banyak cakap tadi akan menambah lagi amal kita. Kenapa? Udah dapat pahala karena mengurus zakat, dapat pahala juga karena diomeli. Ya, hadisnya ada. Siapa yang suka mencaci orang lain, Allah gantikan dosa yang dicaci ke dia, pahala dia ke orang. Nanti jangan bersyukur, ya Allah, aku sering dicaci orang. Nah, ternyata banyak juga hikmah. Jadi kalau hilang sandal di masjid, gak usah pernah nangis. Kalau bapak-bapak udah biasa itu, nanti dikembalikan jadi akhirat itu. Di sana orang ada orang jual sandal. Panas sekali pun pasir. Di mana cari sandal? Datang lagi. Ini loh bu, sandal ibu dulu. Alhamdulillah. Nah, itu gambarannya gitu. Mari kita ke depan jadi giat lagi insyaallah. Mudah-mudahan apa nih desakan Al-Bukhari. Baik, mungkin ada waktu 7 menit. Ustaz, Ya, silakan. tadi yang dibilang ambil kan 1/8. Ya. Jadi sekiranya 10 juta yang dapat ini. Jadi dari 1/8 dari 10 juta itu berarti dengan anggota-anggotanya. Ya. Jadi yang dimaksud amil itu jangan yang tercatat. Jangan amil berdasarkan SK. Sesuai dengan nama amil. Amil adalah pekerja. Siapa yang bekerja, itulah amil. Ada juga terkadang SK-nya sampai 20 orang, yang kerja 3 orang. Itulah amil yang maksudnya. Jadi kalau perlu buat absensi. Buat absensi amil. Itu yang bekerja, dialah yang mendapat. Nah, kemudian apakah itu harus dibagi rata? Ini sudah masalah teknis, tidak lagi diatur oleh Al-Quran maupun hadis. Ini sudah masalah teknis. Yang penting apa? Tidak ada penzaliman. Tidak ada penzaliman. Dan ingat, amil itu dikeluarkan dananya untuk operasional. Sisanya lebih mungkin kalau ada sisanya barulah kita bagi sebagai upah. Jadi prinsipnya adalah untuk operasional. Kalau ada sisanya barulah dibagi sebagai upah. Dan jangan ragu menerima, itu halal. Itu halal. Terima kasih. Silakan. Ya. Saya cuma ada simpanan di bank uang kira-kira 100 juta. Itu yang saya simpan. Dan saya buat 25% dari simpanan. Kita suka begini. Saya punya sekolah sampai tapi orang itu apa uang dari korban kita kurang. Jadi bagaimana kalau kita tidak bersama dia? Ya. Itu nggak bisa mencatat. Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama, uang simpanan di bank. Katakanlah 100 juta. Katakanlah 100 juta. Berarti kita zakatkan semenjak kita menyimpan di bank tertanggal misalnya bulan Juni, kita zakatkan nanti akhir Mei. Berapa? Berapa ya? 2,5 juta dari 100 juta. Murah. 2,5 juta dari 100 juta. Nah, apakah itu boleh kita berikan ke pesantren? Pas, namanya sabilillah.
tapi prioritaskan fakir miskin. Jadi pertanyaannya, pesantren itu berhak atas nama sabilillah, masjid berhak atas nama sabilillah, rumah sakit, tapi sekarang rumah sakit yang enggak susah juga mengatakannya. Ya, karena komersil semua. Terakhir rumah sakit haji pun komersil juga, kan? Nah, jadi susah kita mendefinisikan rumah sakitnya ini, ya. Jadi boleh Pak, tapi utamakan fakir miskin. Jadi kalau 2.500.000 itu kasihlah sebahagiannya ke fakir miskin, baru sebahagiannya ke pesantren. Silakan. Ya. Alhamdulillah. Ya. Mengenai zakat fitrah Ustaz. Ya. Kalau yang saya tahu kan memang sekarang udah bisa antara rokok sama uang. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah untuk mendistribusi ke mujahidnya itu, kalau katakanlah ambil menerima uang, boleh nggak berupa uang atau harus dilupakan sebagai bahan pokok? Terima kasih. Nanti kita akan membahas zakat fitrah pada pertemuan subuh sekali lagi. Bahwa zakat fitrah ini pada dasarnya adalah sok min tamrin atau so'an min syaririn, yaitu satu sok tamar dan satu sok gandum. Aslinya zakat fitrah makanan, karena memang tujuannya juga makan, agar jangan sampai ada orang di hari raya tidak makan. Aslinya adalah makan. Yang membolehkan membayar dengan zakat uang, mengganti dengan sejumlah uang adalah Imam Hanafi. Tapi, nah ini lagi kata orang, Imam Hanafi ukuran soknya itu tinggi, bukan 2,7, 4,2. Jadi, oke lah, kita pisah dulu antara nukut dengan sok. Ya, boleh tidak pada waktu kita menunaikannya kepada yang berhak tetap dengan uang. Kalau ditanya boleh atau tidak, ini bicara hukum. Hukumnya boleh berdasarkan pendapat Hanafi. Tapi kalau ditanya mana lebih baik, nah baru jelas jawabannya. Lebih baik kita belanjakan dalam bentuk makanan pokok. Nah itu dia. Dan kalau saya praktekkan, itu saya ganti dengan beras. Karena saya menganggap orang yang berzakat itu mesti difasilitasi, jangan dimurahkan. Kalau dia lagi disuruh cari beras, beli ke sana kemari baru dia antar ke kita, anggaplah menyulitkan dia, maka kita ringankan dia. Bapak kasih aja uang, kami yang beli. Nah, gitu. Ya, silakan yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai orang yang berhak menerima zakat, ada seorang ibu-ibu, dia sudah janda, kemudian tidak punya pensiunan, tapi dia punya anak yang katakanlah kerja di bank dan menyebutnya cukup gitu. Cuma karena status ibu ini janda, dia dianggap berdiri sendiri. Apakah dia berhak menerima zakat padahal dia sebenarnya bisa ditanggung sama anaknya yang memang berkewajiban untuk menghidupi orang tuanya tadi? Ya, terima kasih. Kita harus melihat secara objektif apakah memang anaknya memberikan nafkah kepada dia atau jangan-jangan tidak. Nah, kalau ternyata anaknya yang berkewajiban sama dia memberi nafkah rutin, maka kita tidak memberikan kepada dia karena dia termasuk orang yang kaya. Tapi untuk mengetahui pastinya, itu kita nggak bisa menduga-duga. Untuk mengetahui pasti atau tidak anaknya memberi. Karena banyak juga ini, mohon maaf, anak ini anak penggilingan. Ibu tahu anak penggilingan? Tiap hari nongkrong imaknya kerjanya. Ada juga anak ini anak pohon pisang. Ya, nyempit dia sampai mati bak dengan maknya. Itu anak pohon pisang. Yang paling enak tuh anak panah. Begitu selesai lepas tuh dapat rusa, balik lagi rusa itu di bawah. Nah, itu anak panah. Jadi susah menjawab. Kita lihat objektifnya saja ya. Walaupun anaknya orang kaya, kalau memang dikasih sama anaknya,
jangan kita kasih diri. Tapi kalau tak dikasih, berarti kita wajib memberikan, karena tidak ada lagi yang menanggung nafkahnya. Itu. Ya. Ya. Ya, betul. Apakah uang yang sudah dizakatkan tahun kemarin dizakatkan juga tahun ini? Ya. Karena zakat itu selama yang disimpan masih cukup dengan nilai 1 nisab, wajib dizakatkan setiap tahun. Tiap tahun. Itulah hukumnya. Emas yang disimpan tahun kemarin sudah dizakatkan, zakatkan juga selama masih cukup 1 nisab, zakatkan terus. Itu dia hukumnya. Nah, silakan yang lain. Ya. Yang dimaksud dengan orang-orang fakir dan orang miskin itu maksudnya kepala keluarga atau bagian dari keluarga itu? Ya. Orangnya Termasuk anak-anak? iya. Kalau bapaknya miskin, otomatis anaknya miskin selama masih dalam satu rumah. Nah, dia beda tadi. Ini anaknya udah kerja di bank, tapi ibunya tinggal di rumah sendiri. Ini udah berkeluarga, udah punya anak istri, ya kan? Ini dia tinggal suami. Itu beda, bisa. Tapi selama mereka hidup satu keluarga, itu antara ayah, ibu, anak, mereka dihitung semua. Tapi untuk memberi, tak pala melihat kepala apa namanya, jiwa. Tapi dilihat per keluarga disesuaikan dengan tanggungannya. Nah, ya, sesuaikan dengan tanggungannya. Jadi kalau memberi kepada keluarga miskin yang anaknya cuma 1, dengan memberi kepada keluarga miskin yang anaknya 1 atau 11, kampung kita banyak. Gak enak ngomong 11 1. Itu beda. Jangan disamakan. Lebih banyak kepada yang 1. Ya, silakan yang lain. Ya, oke. Ya, nanti kita jawab, Pak. Silakan. Ya. Kerjaan ini tak sama semua. Ya. Kemudian kasihan. Ya. Jadi itu maka haknya ini bisa jadi. Ya. Kalau penasehat itu tanpa disebut penasehat, semua orang wajib memberi penasehat. Jadi normatifnya saja yang tidak ikut langsung kerja tak berhak menerima bagian dari amil. Tanpa saya disebut penasehat, saya wajib memberi nasihat kalau tidak benar, kan itu. Nah, terkadang itu disebut sebuah penghargaan. Penasehat, pelindung, dan saya yakin orang yang disebut itu tidak berhak. Malah dia senang kalau ada orang bekerja di bawahnya, kan itu. Tapi kalau dia benar-benar memberi nasihat, memonitor, dia dapat pahala yang besar. Jadi amil kita kembalikan, amil yang bekerja, amal pekerjaan, ya. Amal pekerjaan, amil yang bekerja. Siapakah yang bekerja? Ya, itulah dia. Nah, baik, ada lagi yang lain sebelum masuk ke tema? Iya. Kaitan emas alam bagi laki-laki. Ya. Tapi kalau perusahaan itu memberikan hadiah emas kepada karyawannya, bagaimana kaitan dosa kepada perusahaan itu? Ya. Orang atau perusahaan memberikan hadiah emas baik kepada laki-laki ataupun perempuan itu hukumnya sedekah dan dia berpahala dan berdosa. Masalahnya dipakainya atau tidak. Nah, kalau dia pakai berdosa yang pakai, bukan yang memberi. Nah, ya.
Ya kasih istrinya. Lagi nih. Ah, Itu lagi. ya. Karena bentuk hadiah itu kan bentuk laki-laki. Ya. Jadi boleh diberi emas kepada laki-laki, boleh. Tapi tentunya bukan untuk dipakai, tapi untuk disimpan. Nah, silakan. Yang berdosa yang pakai. Oke. Masih ada tentang zakat? Sebelum kita loncat. Ya. 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 Rumah tidak dizakati. Mobil yang dipakai tidak dizakati. Gak ada hisapnya, gak ada hisapnya, gak ada hisapnya. Gak ada nisab, gak ada haul. Ya. Beda dengan rumah kontrakan. Beda dengan mobil rental. Jadi kalau rumah kontrakan dizakatkan hasil kontrakannya setahun, cukup nggak satu nisab. Kalau tidak cukup tidak dizakati. Kalau cukup digabung semua dizakati. Nah sekarang mobil cukup nggak penghasilannya? Apa yang dimaksud penghasilan? Kurangi biaya operasional, kurangi biaya perawatan, kurangi kredit ke dealer, kurangi semua. Makanya sebenarnya, tolong perhatikan ini semua jemaah. Sadar nggak kita umat Islam betapa pintarnya Allah membimbing kita supaya menjadi orang yang akuntabel. Dengan perintah zakat saja kita sudah harus mencatat setiap kegiatan. Bisa nggak kita mengetahui berapa hasil mobil ini kalau tak dicatat? Sementara dia punya operasional yang tinggi setiap hari. Beli oli setiap minggu, bulan. Beli minyak, supir lagi. Kalau tidak ada aktivitas catat mencatat di situ, tidak ada di situ proses akuntabilitas yang bagus, tak akan terjadi orang berzakat. Jadi sesungguhnya di balik perintah zakat ini menyuruh kita menjadi orang yang seorang manajer yang luar biasa. Ini kalau kita pahami Islam ini maju semua orang Islam. Kalau sholat itu di balik perintah sholat disiplin, tertata, disiplin waktu. Dengan zakat dia disiplin administratif, tertata juga penghidupannya, pengeluarannya tertata, semuanya terbuka. Dan apa bedanya orang yang kerjanya di bank gaji 10 juta dengan yang pegawai gaji 3 juta? Akhirnya rumahnya sama besar, mobilnya satu merek, anaknya satu sekolah. Coba. Ini gaji 10 juta, ini cuma gaji 3 juta. Mobilnya sama mereknya, rumahnya sama besar, anaknya sama sekolah, hajinya pun sama orang. Logikanya kan, yang gajinya besar rumahnya lebih besar, mobilnya lebih mewah, anaknya lebih tinggi sekolahnya. Kalau ini yang baru haji 1 kali, dia haji 2 kali, kawin 2 kali, kan itu. Tapi kenapa? Ini masalah Indonesia. Dan Allah inginkan kita menjadi seorang manajemen yang bagus melalui zakat. Saya mau tanya, ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, Ustaz jangan jawab. Sisa Ustaz jangan selingkuh ya. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, saya kasih 4 pilihan. Apakah ayat yang terpanjang dalam Al-Quran? A. Masalah sholat, B. Masalah zakat, C. Masalah zikir kepada Allah, D. Masalah penulisan hutang piutang. Coba Bapak, sebelah kanan. Sholat, zakat, paling banyak. yang paling panjang ayatnya. Suatu ayat itu habis 1 halaman itu ada masalah itu saja. Hutang piutang. Periksa nanti dalam Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah. 1 halaman 1 ayat khusus tentang pencatatan hutang piutang. Ini yang sering dia tidak sadari, sehingga banyak orang Islam hidupnya tidak terencana. Pinjam duit ada modal percaya doang. Walaupun keluarga, bahkan
Nah ini kita abaikan. Nah ini nggak bisa kan sebenarnya kita berlatih. Ya. Baik, sekarang apakah puasa nisfu Sya'ban itu bid'ah? Tadi malam sudah saya jelaskan sekilas. Yang puasa nisfu Sya'ban, hadis-hadis tentang keutamaan nisfu Sya'ban yang mengatakan Allah turun ke bumi bertanya, siapakah orangnya yang minta ampun saya ampuni, siapakah orang yang minta rezeki saya kasih rezeki, siapa yang orang minta dijauhkan dari bala saya jauhkan dari bala, siapa yang minta ini, siapa yang minta itu, sampai terbit fajar. Itu menurut sebagian ulama hadis dhaif, bahkan ada yang mengatakan hadis palsu. Lalu ada lagi yang mengajarkan sholat 100 rakaat, setiap rakaat membaca Al-Ikhlas 10 kali. Itu hadisnya palsu. Banyak sekali hadis yang menerangkan keutamaan nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Memang itu diakui oleh ahli hadis, banyak yang dhaif, banyak yang palsu. Nah, pertanyaannya, apakah puasa nisfu Sya'ban bid'ah? Saya jawab, kalau kita katakan puasa nisfu Sya'ban untuk memuliakan nisfu Sya'ban atas nama nisfu Sya'ban, bid'ah, betul bid'ah. Tapi kalau kita puasa nisfu Sya'ban karena mengikuti tradisi Rasulullah yang sering berpuasa tengah bulan, itu sunnah. Berarti di mana bedanya, Pak? Bedanya di mana, Pak? Niat. Hanya beda di niat. Orang jahiliyah tawaf juga, Bu. Orang jahiliyah itu tawaf. Orang kan sekarang apa bedanya? Niat. Mereka tawaf di Ka'bah juga, keliling 7 kali juga, arah kanan kiri juga. Tapi niatnya beda. Kita lillahi ta'ala, dia kepada 360 patung. Jadi ini pentingnya ilmu. Jadi yang puasa Sya'ban tahun depan jangan lagi puasa karena nisfu Sya'ban, tapi puasa karena Rasul sering puasa tengah bulan yang disebut dengan puasa putih. Apa puasa putih itu? 12, 13, 14. Dan tiap bulan bukan cuma Sya'ban. Setiap 12, 13, 14. 15 kalau bulan 30 hari. Ya. Rata-rata bulan 29. Jadi boleh juga 15. Andai kata bulan itu 30 hari. Jadi jawabannya itu, ya. Jadi yakin dan percaya bukan bid'ah, tapi niat kita ini. Niat kita ini diperbaiki. Bapak Ibu tahu nggak ada orang berobat ke dokter jadi sirik? Hah? Berobat ke dokter, berobat ke kiai jadi sirik? Bisa ada. Orang selama ini tahunya berobat ke dukun jadi sirik, kan nggak? Berobat ke kiai jadi sirik? Bisa nggak? Bisa. Kalau dia yakini kiai yang menyembuhkan, kan gitu. Kalau dia yakini dokter yang menyembuhkan. Jadi jangan salah, bukan cuma kedukun yang bisa jadi sirik. Iya. Malah berobat dengan Quran jadi sirik. Itu Quran yang diputar-putar itu. Karena itu digantung, ya kan? Putar-putar menuju kemana. Itu bisa jadi sirik. Tapi Quran yang dipakai dia mempercayai Quran, bukan kepada Allahnya, tapi ke Qurannya. Jimat itu ayat-ayat, Bapak, jangan salah. Ayat-ayat, tapi bisa jadi sirik, bisa. Kenapa? Dia percaya kepada jimatnya. Jadi beda antara Tuhan dengan hantu itu. Perhatikan. Beda antara Tuhan dengan hantu itu apa? Hurufnya sama nggak? Jumlah hurufnya hanya di meja buta. Coba bilang Tuhan 3 kali. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jadi apa dia? Coba bilang hantu 3 kali. Hantu, hantu, hantu. Hati-hati. Tipis sekali udah di split bawah. Baik, masih ada lagi. Ya. Lagi saya dari Ya.
Ini masalah amil, Ustaz. Ya. Amil ini kan ada tugasnya masing-masing. Ya. Ada amil yang memang kerjanya dari awal sampai akhir, contohnya penerima zakat, Ustaz. Ada nanti amil yang memang kerjanya cuma 1 jam 2 jam ketika malam akhir. Apakah boleh kita membaginya sesuai dengan bobot perannya masing-masing? Artinya dia proporsional, nggak harus sama rata gitu di semua amil, tapi disesuaikan dengan tadi jam kerjanya dan bobot tanggung jawabnya itu. Terima kasih, itulah yang paling ideal. Jadi ada daftar hadir walaupun tak langsung, ya kan? Ada daftar hadir. Macam jam kerja lah. Kalau tunjangan insentif di Pemko Medan, di Pemko itu tak masuk sehari potong sekian, kan gitu lah ya. Nah, tapi tak pada begitu. Saya yakin dan percaya mudah-mudahan amil yang ditunjuk pun merasalah tahu diri misalnya kan. Dan jika pun nanti ini kan masalah teknis saja, tak seberapa nih, ikhlaskan saja kalau memang yang diharapkan tak tahu diri juga ya udah biarkan. Ya kita malu lah dengan masalah itu ya. Tapi mudah-mudahan dengan penjelasan kita malam ini bahwa amil itu adalah yang bekerja, ya bukan yang tercatat, tapi yang bekerja. Mereka saja. Baiklah, mari kita akhiri dengan doa. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin warzuqna fa innaka khairur raziqin waftah lana fa innaka khairul fatihin wadkhilnal jannata ma'asy syahidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya aminal khaifin amanna. Allahumma ya aminal khaifin amanna. Allahumma ya aminal khaifin amanna mimma nakhaf wa anta khairul hafizun wa anta arhamur rahimin. Allahumma ya waliyyu ya mughni. Allahumma ya waliyyu ya mughni. Allahumma ya waliyyu ya mughni. Aghnina bi halalika an haramik. Aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ya ahsanil ahwal bihamdika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma